Sungai Efrat adalah salah satu sungai paling bersejarah di dunia. Dari alirannya yang tenang, lahir peradaban besar yang membentuk fondasi dunia modern. Namun sungai yang telah menjadi saksi bisu perkembangan manusia selama ribuan tahun ini, kini mendapati ancaman serius. Kekeringan yang diprediksi bisa terjadi sepenuhnya pada tahun 2040. Kondisi ini tidak hanya mengecam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai ini, tetapi juga memicu berbagai spekulasi terkait ramalan kiamat dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, mengerinya sungai Efrat disebut sebagai salah satu tanda kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa suatu saat nanti air sungai ini akan menyusut dan menyingkapkan gunung emas di dasarnya. Fenomena ini akan memicu peperangan besar, di mana manusia akan berbondong-bondong berebut kekayaan tersebut, hingga akhirnya membawa kehancuran bagi banyak orang. Namun tafsir mengenai gunung emas ini beragam. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud bukan emas secara harfiah, melainkan sumber daya alam lain seperti minyak atau gas yang berada di dasar sungai. Tafsir lain menyebutkan bahwa ini adalah perumpamaan bagi keserakahan manusia yang akan berujung pada kehancuran akibat perebutan sumber daya yang tersisa. Sungai Efrat adalah sungai terpanjang di Asia Barat Daya, membentang sekitar 2.781 km. Sungai ini terlahir dari pegunungan Taurus di Turki, lalu mengalir melintasi Suriah dan Irak, sebelum akhirnya menyatu dengan Teluk Persia. Sejak zaman kuno, Efrat telah menjadi urat nadi peradaban, menghidupi ladang-ladang subur, mengalirkan air ke pemukiman, serta menjadi saksi bisu perjalanan sejarah manusia. Di sepanjang alirannya, kota-kota kuno pernah berkembang, perdagangan terjadi, dan peradaban besar seperti Sumeria dan Babilonia lahir serta tumbuh berkat keberadaan sungai ini. Kini di tengah ancaman kekeringan yang semakin nyata, keberlangsungan peran sungai Efrat sebagai sumber kehidupan mulai dipertanyakan. Bayangkan, ribuan tahun lalu ketika tanah di antara sungai Efrat dan sungai Tigris menjadi tempat lahirnya peradaban Mesopotamia. Wilayah ini menjadi saksi perkembangan beberapa peradaban Mesir yang meninggalkan jejaknya dalam sejarah manusia. Bangsa Sumeria tahun 4500. 1900 sebelum Masehi merupakan peradaban pertama yang muncul di Mesopotamia. Sering disebut sebagai pelopor peradaban manusia. Mereka menciptakan sistem tulisan paku yang menjadi dasar bagi perkembangan tulisan di dunia. Membangun kota-kota besar seperti Ur dan Uruk yang dipenuhi dengan kuil-kuil megah dan tembok pertahanan, serta mengembangkan sistem irigasi canggih untuk mengoptimalkan pertanian di tanah yang subur. Selain itu, bangsa Sumeria juga memperkenalkan konsep pemerintahan terpusat, hukum tertulis, serta mitologi yang mempengaruhi budaya Buddha setelahnya. Dengan berbagai pencapaiannya, peradaban Sumeria menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban di Mesopotamia dan dunia. Bangsa Akkadia pada tahun 2154 sebelum Masehi, bangsa ini yang dipimpin oleh Sargon Agung, tidak hanya berhasil menyatukan berbagai kota di Mesopotamia dalam satu kekaisaran pertama di dunia, tapi juga memperkenalkan sistem administrasi yang efisiensi dan bahasa Akkadia sebagai lingua franca di kawasan tersebut. Kejayaan mereka terlihat dari ekspansi militer yang luas, perdagangan yang berkembang pesat, serta kemajuan dalam seni dan sastra, yang kemudian menginspirasi peradaban-peradaban setelahnya. Pada tahun 1894, 539 sebelum Masehi, Babilonia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hammurabi yang terkenal dengan Kode Hammurabi. Salah satu hukum tertulis pertama dalam sejarah manusia. Kode hukum ini tidak hanya berisi peraturan mengenai kejahatan dan hukuman, tetapi juga mencakup aspek sosial seperti perdagangan, pernikahan, dan hak-hak warga negara. Selain itu, Babilonia juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya, dengan kemajuan dalam astronomi, matematika, serta arsitektur yang tercermin keberkahan kota Babylon. Kejayaan mereka mencapai puncaknya dengan pembangunan menara-menara tinggi, taman-taman yang indah, serta sistem irigasi yang canggih untuk mendukung pertanian di sepanjang Sungai Efrat. Sungai Efrat menjadi tulang punggung bagi semua peradaban ini. Melalui airnya, kota-kota berkembang, perdagangan tumbuh, dan budaya bertahan selama ribuan tahun. Namun, kejayaan masa lalu itu kini mulai pudar, terkikis oleh krisis yang mengancam masa depan. Bagi Suriah dan Irak, Sungai Efrat bukan sekedar sungai biasa. Ia adalah sumber air utama yang menopang kehidupan jutaan orang. Airnya digunakan untuk pertanian, konsumsi sehari-hari, serta pembangkit listrik tenaga air.
Namun dalam beberapa dekade terakhir, volume airnya menyusut drastis. Ladang-ladang yang dulunya hijau kini mulai mengering. Kehidupan petani semakin sulit dan masyarakat mulai merasakan dampak kekurangan air bersih. Kondisi ini juga memicu ketegangan antar negara, terutama antara Turki, Suriah, dan juga Irak. Pembangunan bendungan di hulu oleh Turki melalui proyek GAP telah menyebabkan pengurangan aliran air ke Suriah dan Irak yang memicu krisis air dan meningkatkan ketidakstabilan politik di kawasan. Pada tahun 1975, Turki dan Suriah sempat mengalami ketegangan serius ketika Turki membangun bendungan Keben, menyebabkan penurunan drastis aliran air ke Suriah dan Irak. Hal ini bahkan hampir memicu konflik terbuka antara ketiga negara. Pada tahun 1990-an, pembangunan bendungan Ataturk oleh Turki kembali memicu krisis diplomatik. Irak menuduh Turki menggunakan air sebagai alat politik untuk menekan negara-negara di hilir. Konflik ini terus berlanjut hingga hari ini, dengan Suriah dan Irak seringkali mengeluhkan penurunan aliran air yang mengancam ketahanan pangan dan mata pencarian penduduknya. Jika tidak ada kesepakatan yang adil dalam pengelolaan Sungai Efrat, ketegangan ini bisa berubah menjadi konflik yang lebih besar di masa depan. Ilmuwan memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan nyata, Sungai Efrat bisa benar-benar mengering dalam 2 dekade ke depan. Fenomena ini dipicu oleh perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan menurun drastis, serta peningkatan suhu yang mempercepat laju penguapan air sungai. Selain itu, eksploitasi sumber daya air yang tidak berkelanjutan dan pembangunan bendungan besar di Turki dan Suriah telah menghambat aliran air ke hilir. Akibatnya, kondisi di Irak semakin memburuk karena sempat bergantung pada aliran sungai ini. Tanah yang dulu subur kini mulai berubah menjadi gersang, menyebabkan gagal panen, dan memaksa ribuan keluarga meninggalkan kampung halamannya untuk mencari sumber air di tempat lain. Bencana ini bukan sekedar krisis lingkungan, tapi juga ancaman besar bagi stabilitas sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Dalam ajaran Islam, mengeringnya Sungai Efrat disebut sebagai salah satu tanda kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa suatu saat nanti, air sungai ini akan menyusut dan menyingkapkan gunung emas di dasarnya. Fenomena ini akan memicu peperangan besar di mana manusia akan berbondong-bondong berebut kekayaan tersebut, hingga akhirnya membawa kehancuran bagi banyak orang. Namun tafsir mengenai gunung emas ini beragam. Beberapa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud bukan emas secara harfiah, melainkan sumber daya alam seperti minyak atau gas yang berada di dasar sungai. Tafsir lain menyebutkan bahwa ini adalah perumpamaan bagi keserakahan manusia yang akan berujung pada kehancuran akibat perebutan sumber daya yang tersisa. Dalam perspektif ilmiah, kekeringan Sungai Efrat sendiri dapat dijelaskan melalui faktor-faktor seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya air, dan pembangunan bendungan yang mengurangi debit airnya. Apakah fenomena ini benar-benar merupakan tanda kiamat seperti yang dinubuatkan, atau justru sebuah peringatan bagi manusia agar lebih bijak dalam mengelola alam? Hal ini tetap menjadi perdebatan yang menarik, baik dari sisi agama maupun sains. Krisis yang terjadi di Sungai Efrat bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada beberapa faktor utama yang mempercepat penurunan debit airnya. Turki telah membangun lebih dari 20 bendungan dalam proyek GAP, proyek pembangunan Anatolia Tenggara. Dengan salah satu yang terbesar adalah bendungan Ataturk. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi Turki melalui pembangkit listrik tenaga air, serta irigasi bagi wilayah Anatolia Tenggara. Namun dampaknya terhadap negara-negara di hilir seperti Suriah dan Irak sangat signifikan. Pengurangan aliran air ke Suriah dan Irak telah memicu kekeringan, menurunkan hasil pertanian, serta meningkatkan ketegangan politik di kawasan. Banyak pihak mengkritik proyek ini sebagai bentuk eksploitasi sumber daya air tanpa memperhitungkan kebutuhan negara lain, sehingga memperburuk krisis air di Timur Tengah. Curah hujan yang semakin menurun akibat perubahan pola cuaca global, serta peningkatan suhu bumi mempercepat laju penguapan air di Sungai Efrat. Hal ini memperburuk kondisi kekeringan, mengurangi ketersediaan air secara drastis, dan mempercepat degradasi lahan di wilayah sekitarnya. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan periode musim kemarau yang lebih panjang dan lebih ekstrim, mengancam keberlanjutan pertanian dan ekosistem di sepanjang sungai. Kekeringan Sungai Efrat bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan jutaan orang. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi sumber penderitaan.
Dampaknya terasa di berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses air bersih yang semakin terbatas, pertanian yang gagal panen, hingga meningkatnya ketegangan sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin langka. Penduduk kesulitan mendapatkan air bersih, memicu penyebaran penyakit dan penurunan kualitas hidup. Lahan pertanian yang mengering menyebabkan gagal panen, harga makanan melonjak, dan ketahanan pangan terganggu. Dengan semakin langkanya air, perebutan sumber daya meningkat, berpotensi memicu konflik antar komunitas dan bahkan antar negara. Turki telah mengembangkan proyek pembangunan Anatolia Tenggara (GAP), sebuah mega proyek ambisius yang mencakup pembangunan lebih dari 20 bendungan dan beberapa pembangkit listrik tenaga air di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan energi Turki, mempercepat pertumbuhan ekonominya, serta menyediakan irigasi bagi wilayah Anatolia Tenggara yang kering. Namun dampaknya terhadap negara-negara di hilir sangat signifikan. Suriah dan Irak mengalami penurunan drastis dalam pasokan air yang menyebabkan krisis pertanian, meningkatnya ketegangan sosial, serta memicu konflik diplomatik yang berkepanjangan. Banyak pihak menilai bahwa proyek ini lebih menguntungkan Turki secara sepihak tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan kebutuhan air negara lain. Selain itu, proyek ini telah memicu berbagai protes dari komunitas internasional dan organisasi lingkungan yang menilai bahwa eksploitasi air secara besar-besaran ini dapat mempercepat krisis air di kawasan Timur Tengah. Hadis yang menyebutkan gunung emas di sesar Sungai Efrat seringkali menjadi bahan perdebatan yang memicu berbagai tafsir. Beberapa ulama berpendapat bahwa gunung emas ini adalah simbol dari kekayaan alam yang akan memicu keserakahan manusia. Sementara yang lain menafsirkannya sebagai petunjuk adanya sumber daya berharga yang tersembunyi seperti minyak atau gas. Seiring dengan semakin berkurangnya air sungai, eksplorasi terhadap cadangan energi di wilayah tersebut semakin meningkat, memperkuat spekulasi mengenai kebenaran hadis ini. Jika teori ini benar, potensi perebutan sumber daya dapat menimbulkan konflik geopolitik yang lebih besar, seperti yang telah terjadi di berbagai wilayah kaya minyak lainnya. Fenomena ini menjadi pengingat betapa pentingnya pengolahan sumber daya secara bijak agar tidak memicu ketegangan yang berujung pada kehancuran. Dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa faktor utama yang mempercepat kekeringan Sungai Efrat. Salah satunya adalah sedimentasi yang semakin parah akibat pembangunan bendungan besar di sepanjang aliran sungai. Bendungan ini menahan aliran alami air, menyebabkan berkurangnya pasokan air ke daerah hilir dan mempercepat degradasi ekosistem sungai. Selain itu, pemanasan global berperan besar dalam mempercepat laju penguapan air, meningkatkan suhu permukaan, serta memperpanjang masa kering di kawasan Timur Tengah.